Saya bukan bangsa budak. Judul buku ini, Saya Bukan Bangsa Budak, karya Socrates Sofyan-Yoman, tentu memprovokasi sidang pembaca, terlebih dari Indonesia yang menjadi tertuduh langsung. Bagaimana mungkin di abad 21 ketika struktur masyarakat perbudakan digantikan demokrasi, tempat partisipasi masyarakat diperluas, bahkan secara formal tidak membeda-bedakan warna kulit dan kelas ekonomi, masih saja ada yang diperbudak dan meyakinkan diri atau memproklamasikan diri bahwa saya bukan bangsa budak. Buku ini sendiri terbit dan terdaftar dalam katalog Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Cendrawasih Press, cetakan pertama tahun 2012. Tentu saja dalam hal perbudakan, buku ini tidak membicarakan perbudakan secara ekonomi politik atau sejarah masyarakat dalam perspektif Hegelian atau lebih jelasnya juga Marxisme yang umum kita kenal, bahwa masyarakat hingga sekarang telah melewati masyarakat perbudakan sebagaimana ditunjukkan dalam masa 5000 sebelum Masehi, termasuk dalam sistem politik demokrasi Yunani atau Republik Romawi yang tetap kelancaran ekonomi politiknya ditopang oleh perbudakan. Itu pun sudah menjadi kegelisahan Kaisar Marcus Aurelius yang dalam renungannya dan seruannya agar Roma meninggalkan perbudakan dan menghentikan perang perbudakan atau mengambil budak demi kelangsungan kekaisaran Roma sendiri. Caranya yaitu dengan menarik bangsa-bangsa yang selama ini menjadi koloni Roma dan sumber perbudakan Roma menjadi warga negara Roma tanpa membedakan jenis bangsa dan warna kulit. Dalam kasus Roma, kita mengenal pemberontakan budak dengan tokoh yang sangat populer, yaitu Spartacus. Adanya pemberontakan budak ini memaksa perubahan struktur masyarakat, yaitu feodalisme. Dengan adanya revolusi Prancis tahun 1789, feodalisme dianggap punah dan masyarakat menempuh jalan kapitalisme yang menghasilkan kaum borjuis dan kebebasan, karena para hamba ataupun yang masih dalam keterhinaan sebagai setengah budak yang terikat dengan tuan feodalnya kini dibebaskan untuk memilih sendiri bekerja atau tidak, bahkan ada hak bermalas-malasan berdasarkan upah yang ditentukan. Demi keberlangsungan dan kelancaran kapitalisme, dalam abad 19 misalnya, perang pembebasan budak pun berlangsung, seperti misalnya yang terjadi di Amerika Serikat, sebagaimana dinovelkan dengan apik oleh Margaret Mitchell dalam Gone with the Wind, lalu Bersama Angin di Rusia, dan bahkan juga di Hindia Belanda, Indonesia di masa kolonialisme. Perbudakan secara resmi dihilangkan dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial pada 1 Januari 1860. Propaganda Marxis menyebut masyarakat kapitalisme adalah juga masyarakat perbudakan, yaitu perbudakan modern berdasarkan upah. Karenanya,
Kapitalisme juga mendapatkan sistem tantangannya untuk memusnahkan kapitalisme, yaitu sosialisme. Bahkan keharusan musnahnya kapitalisme ini bagi mereka yang percaya kapitalisme dalam sejarah dan perkembangan dan pertumbuhannya akan sampai pada menggali lubang kuburnya sendiri. Sebagaimana diperlihatkan oleh sejarah, bagaimana sistem-sistem besar masyarakat itu punah. Komunalisme atau dikenal juga komunisme purba melungsungi menjadi perbudakan, lalu feodalisme, lantas kapitalisme, dan di atas mayat kapitalisme itulah hidup sosialisme. Dan pertarungan hidup mati antara keduanya itu masih berlangsung sampai sekarang. Walau banyak negara-negara yang mengusung sosialisme, pada masa ini banyak yang tumbang. Singkatnya, warga dunia sekarang sedang menempuh dua jalan, yaitu masyarakat kapitalisme dan masyarakat sosialisme. Masyarakat perbudakan tentu sudah jauh sekali ditinggalkan. Lalu perbudakan seperti apa yang dimaksudkan buku ini? Socrates Sofyan Yoman menulis pada halaman 15. Alasan untuk memberi judul saya bukan bangsa Buddha. Para pembaca yang mulia dan terhormat, saya bacakan ini. Kalau kita ikuti dinamika kekerasan negara, dia sudah banyak menguraikan di atas yang saya kutip ini soal kekerasan yang terjadi di Papua. Penduduk asli Papua, pemilik sah negeri ini, diperlakukan dan ditempatkan seperti budak, dan martabat kemanusiaan mereka sangat direndahkan. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu gembala dan sahabat teman manusia yang sedang mengalami penderitaan perlakuan tidak adil ini, saya mengambil peran untuk berkhotbah di mimbar terbuka kepada publik dengan judul khotbah saya bukan bangsa budak. Kira-kira gitu. Yang melanjutkan, saya berkhotbah terus sampai para penjahat itu benar-benar sadar dan berhenti dari kekejaman dan kejahatannya. Saya terus-menerus berkhotbah di alam terbuka dengan tulis-menulis, lanjut halaman 16, seperti ini supaya penguasa yang menduduki, menindas dan menjajah penduduk asli Papua bertobat dan menerima nilai-nilai kebenaran yang ada dalam buku ini. Jadi cukup jelas ya bahwa perbudakan yang dimaksudkan adalah berhubungan dengan perlakuan pemerintah atau penguasa yang sekarang sedang memerintah, atau waktu itu 2012 dan sekitarnya yang dianggap memperlakukan Papua seakan sebagai negara jajahan, bukan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja ini adalah problem politik, lebih khusus lagi problem pemerintahan, bukan pandangan atau sikap bangsa Indonesia atau warga Indonesia secara keseluruhan dalam memperlakukan Papua dengan kekerasan dan sebagainya. Jadi tidak bisa dilihat secara dangkal atau secara agitasi politik. Secara politik, rakyat Indonesia menginginkan berlangsungnya sistem ekonomi politik berdasarkan Pancasila yang penuh dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keberpihakan pada rakyat, dan keadilan sosial. Dan ini menjadi usaha seluruh rakyat yang menghendaki politik demikian terjadi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja butuh perjuangan politik hingga
berkuasa baik di parlemen atau pemerintahan yang punya kuasa atau sanggup mewujudkan masyarakat yang ideal berdasarkan Pancasila itu. Dalam hal kekhususan adanya ketidakadilan di bumi Papua dan seakan diperlakukan sebagai budak, ada berbagai solusi yang telah ditawarkan sebagai jalan keluar, yaitu otonomi khusus dari pemerintah yang seakan menduplikat pada jawaban yang telah diberikan pada persoalan Aceh dan Yogyakarta. Tawaran yang lain datang juga dari PRD, Partai Rakyat Demokratik, yang menginisiasi Prima untuk bisa terlibat dalam pemilu 2024, yaitu membangunkan juga semacam otonomi khusus dengan lebih menekankan pada demokrasi dari bawah berdasarkan pribumi Papua sebagai sokok guru, yaitu Dewan Rakyat Papua. Secara historis, Papua memang tidak bisa dipisahkan dari proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah kunonya, Socrates Yoman dengan mengutip buku karya Ibrahim Peon berjudul Kolonialisme dan Cahaya Dekolonisasi di Papua Barat. Ia mengutip kira-kira seperti ini. Ini buku dalam kata pengantar bukunya A. Ibrahim Peon tahun 2010 terbitnya. Pak Ibrahim menyatakan dalam tulisan ini bahwa orang dan Pulau Papua Barat tidak ditemukan oleh siapapun, tetapi leluhur dan nenek moyang orang Melanesia ini sudah ditempatkan oleh Allah dalam sejarah kerajaan dan kedaulatan Allah. Istilah yang benar ialah orang-orang luar datang dalam tujuan mencari rempah-rempah dan kekayaannya di tanahnya orang asli Papua, orang Melanesia. Atau orang luar datang bertemu dengan orang Melanesia di atas tanah dan negeri leluhur mereka dengan tujuan menduduki tanah dan menjajah orang asli Papua. Dalam hubungan dengan sejarah kuno itu, penulis yang dimaksud di Ibrahim itu juga menggambarkan bahwa tidak ada bukti-bukti autentik peninggalan sejarah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya di seluruh tanah Papua Barat dari Sorong sampai Merauke. Tidak ada candi-candi dan kuil-kuil yang ditemukan di sini. Dari sini terlihat bahwa semua itu hanya pembohongan, rekayasa sejarah, dan mitos-mitos dengan tujuan mengkekalkan pendudukan dan penjajahan pemerintah Indonesia demi kepentingan penguasaan ekonomi, politik, keamanan, dan pemusnahan etnis Melanesia penduduk asli Papua di halaman 19. Tetapi dalam Negara Kertagama diungkapkan bahwa wilayah suzerain dalam sistem tributer Majapahit, termasuk juga Wanin yang sekarang masuk Papua. Dan bila kita menengok sekilas ke belakang, kita akan menemukan bahwa dalam hubungan diplomasi antara Majapahit dengan Kekaisaran Tiongkok, upeti yang dipersembahkan selain lada atau rempah-rempah yang sampai kolonialisme datang mencari sendiri rempah-rempah, mutiara, juga ternyata budak-budak, terutama budak hitam. Tercatat misalnya pada tahun 1381 Majapahit mengirimkan sejumlah utusan yang membawa 300 budak hitam. Tahun selanjutnya membawa budak hitam pria dan wanita yang berjumlah 100 orang. Anda bisa lihat di bukunya Kronberg Nusantara dalam catatan Tionghoa.
upeti budak hitam ini ternyata bukan monopoli Majapahit. Jauh sebelumnya, sekitar 3 abad sebelum Majapahit berdiri, Kalingga yang terkenal dengan Ratu Sima itu sudah menjadikan budak hitam sebagai upeti. Dan pada tahun 813 mereka juga mempersembahkan 4 orang budak. Teks Tionghoa menyebutnya budak Sangsi. Nama ini sering digunakan dan sepertinya menunjukkan orang kulit hitam. Saya tidak mengetahui asal nama ini. Si Kronovet menulis seperti itu dalam catatan Nusantara dalam catatan Tionghoa. Kemudian Kosala Subagiotur mencatat dalam Kronik Irian Barat terbitan Teplok Press bahwa pada awal abad ke-7 saudagar-saudagar Sriwijaya mengunjungi Irian yang sudah dikenal sebagai daerah di mana terdapat berbagai macam burung cendrawasih yang luar biasa indahnya dan menjadi pokok berbagai macam dongeng. Para saudagar Sriwijaya itu menyebut Irian dengan nama Janggi yang sampai kini masih tersimpan dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Janggi berarti orang hitam. Dan pada salah satu dinding candi penataran yang dibangun kira-kira pada abad ke-7 di dekat kota Blitar, terdapat relief seekor burung kasuari yang tidak terdapat di daerah Indonesia manapun kecuali di Irian Barat. Juga diketahui bahwa Maharaja Mauli dari Dharmasraya pada tahun 1377 mengirim utusan ke Tiongkok dengan membawa berbagai upeti, di antaranya burung kasuari. Selain itu ada cerita di babat tanah Jawa bahwa Raden Bondan Kejawan ialah putra Brawijaya, raja terakhir Majapahit dari seorang permaisuri asal Wandan, suatu suku yang berkulit kehitam-hitaman. Dengan demikian, budak hitam upeti Majapahit itu kemudian juga mendapatkan posisi terhormat dalam kisah Bondan Kejawan. Orang-orang berkulit hitam atau kehitam-hitaman itu menjadi bagian dari Majapahit yang menguasai Nusantara sebagaimana dicatat Negara Kertagama karya penyair Prapanca itu. Penyatuan Nusantara itu, bila kita mau jujur, semakin disempurnakan oleh, kalau kita percaya terhadap kehendak Tuhan, orang-orang kulit putih yang menjajah Nusantara yang mulai retak-retak, terpecah belah, lemah, dan kehilangan epistemologinya sebagai bangsa Nusantara. Bangsa Portugis, Inggris, dan terutama Belanda telah membuat bangsa-bangsa di Nusantara menjadi satu di bawah negara Hindia Belanda sebagai koloni kerajaan Belanda, dan dengan begitu menjadi senasib dan sepenanggungan sehingga memenuhi syarat untuk menjadi bangsa baru bernama Indonesia sebagai kebalikan dari Hindia Belanda. Indonesia hari ini tentu lebih maju dari apa yang telah dilalui Kalingga, Sriwijaya, Majapahit, dan Hindia Belanda. Tak ada budak hitam yang dijadikan upeti persembahan demi lancarnya diplomasi dengan negara lain. Semua warga negara diperlakukan sama, entah dari mana asalnya. Bukankah seharusnya demikian?